Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Paling tidak kalau teman-teman malam hari ini ada yang merasa, Pak, jangan-jangan saya hedon, Pak. Tidak apa-apa, sejak nenek moyang kita kuno juga sudah ada pandangan-pandangan hedon. Tidak hanya cirinya orang modern. Karena biasanya hedon itu kan kita kesannya seolah-olah ini cirinya manusia modern. Ternyata pandangan semacam ini ya sejak Mesopotamia kuno, Babilonia kuno sudah ada. Baik, sekarang kita belajar filsafatnya. Ada 3 aliran filsafat yang dikenal pendukung atau sesuai dengan ajaran hedonisme ini. Yang pertama aliran Cyrenaic, yang kedua Epikureanisme, yang ketiga utilitarianisme. 2 yang terakhir sudah pernah kita bahas. Malam hari ini kita bahas sebentar saja. Yang pertama ini belum pernah kita bahas. Alirannya namanya aliran Cyrenaic. Jadi ada yang membaca Kyrenaic, ada yang membaca Cyrenaic. Jadi Cyrenaic School ini satu sekolah aliran yang didirikan oleh Aristippus. Aristippus itu filosof Yunani kuno yang asalnya dari daerah Cyrene. Daerah Cyrene ini Afrika Utara. Kalau sekarang mungkin masih daerah Libya. Jadi dia ini filosof Yunani yang belajar sofisme, ajaran-ajaran dari Protagoras. Teman-teman masih ingat mungkin ya, sofisme itu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran itu ya sesuai dengan konteksnya dan bisa dimainkan sesuai dengan kepentingannya. Tapi Aristippus ini juga muridnya Sokrates. Nah, satu ketika Sokrates ini tanya pada murid-muridnya termasuk pada Aristippus. Sokrates tanya, apa sih yang terbaik untuk manusia itu? Nah, Aristippus menjawab, yang terbaik untuk manusia itu kenikmatan. Manusia itu sejak bayi sampai mati yang dicari kenikmatan hidup. Ya kan, bayi itu ya begitu lahir ya dia ingin mencari kenikmatan versi dia, versi bayi. Nanti jadi ABG ya kenikmatan versi ABG. Jadi dewasa, jadi mahasiswa, kenikmatan versi mahasiswa dan seterusnya. Jadi kata Aristippus, ya yang terbaik untuk manusia itu memang kenikmatan. Wong itu yang dicari. Jadi mencari yang nikmat. Nah, kalau Sokrates kan ya enggak dong, manusia itu ya mencari keutamaan. Dan yang utama itu kebaikan. Nah, tapi kata Aristippus, ya kebaikan itu hakikatnya ya kesenangan tadi, kenikmatan. Orang itu menganggap baik yang dia anggap menyenangkan. Bahkan akal itu kerjanya apa? Mencari yang paling menyenangkan dalam hidup dan menghindari yang akan menyulitkan dia. Jadi kalau pakai rumusnya Aristippus, hidup ini memang mencari kebaikan, tapi kebaikan itu adanya dalam kesenangan. Dan akal budi manusia dipakai untuk memaksimalkan pencarian kesenangan ini. Oke. Loh, tapi kan ada Pak orang yang hidupnya mengabdi pada orang lain, orang yang hidupnya peduli, orang yang hidupnya sodakoh ilmu, sodakoh kekayaan dan lain sebagainya. Iya, itu yang menyenangkan dia, makanya dia lakukan.
Jadi kebaikan itu hakikatnya yang dia senangi. Yang tidak disenangi ya mungkin dia mengakui sebagai kebaikan tapi tidak dia tuju. Ayo, ada berapa kebaikan yang kita tahu dan berapa yang kita lakukan? Teman-teman boleh setelah ini diinventarisir. Ada banyak sekali hal baik yang kita tahu. Tapi kenapa kok tidak kita jalankan sebagian besarnya? Kemungkinan besar karena tidak menyenangkan buat kita. Siapa yang tidak tahu bahwa misalnya sholat tahajud, sholat malam itu fadilahnya luar biasa. Kenapa jarang di antara kita yang rutin sholat tahajud? Nggak enak. Iya kan? Malam-malam disuruh bangun asik-asiknya tidur ya. Suruh bangun, nggak enak. Orang itu selalu mencari yang enak, yang menyenangkan. Makanya kadang-kadang kalau ada ibadah kok berat, ini bisa diganti dengan membaca sholawat 3 kali loh. Kita milih baca sholawat ping 3, enak, lebih gampang. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama dengan baca Quran sampai khatam. Ayo kamu pilih mana? Tetap milih baca 3 kali sampai khatam ya. Pahala yang Al-Ikhlas saja pahalanya sama seperti ketika kita menghatamkan Quran sepenuhnya. Kita nyari apa? Yang enak, yang menyenangkan. Jadi itu fitrahnya manusia, kata Aristippus. Jadi yang terbaik untuk manusia apa? Ya yang menyenangkannya. Oke ya. Meskipun kadang-kadang yang menyenangkan versiku dengan versimu mungkin beda. Bagi mahasiswa yang rajin, dosen masuk itu menyenangkan. Ya kan? Bagi mahasiswa yang malas, dosen masuk itu menyebalkan. Dosen kok rajin men, sekali-sekali. Sekali-sekali mbok ya kosong gitu loh. Nah, orang selalu nyari yang menyenangkan dirinya. Nah, dilanjutkan oleh Aristippus, senang itu sekarang. Jadi bukan kemarin, bukan besok. Kayak tadi loh, mungkin kalian tahu kok sebenarnya kalau sholat tahajud itu besok di akhirat kita dibangkitkan dalam kondisi mulia dan sebagainya. Ketika itu besok, kita tidak menganggap itu kesenangan. Apalagi yang kemarin. Kita itu selalu mencari kesenangan sekarang, saat ini. Kamu itu mbok yo rajin belajar biar nanti cepat lulus. Nah, kalau ketika ada kata-kata nanti ini kita tidak terlalu tertarik. Tapi coba kamu rajin belajar, nanti tak kasih bonus HP terbaru wes. Nah, itu seneng sekarang. Maka terus kamu rajin belajar, sekarang kamu gerak. Makanya kadang anak-anak kecil itu kalau biar dia tidak males kan kita tawari, ayo belajar loh, nanti jalan-jalan, nanti tak kasih hadiah ini, hadiah itu. Dia mesti terus tergerak, semangat. Kenapa? Sebentar lagi dapat kesenangan. Jadi kesenangannya sekarang. Tapi kalau kita, ayo kamu belajar yang rajin, besok kalau kamu besar, maka dia males, besok masih lama. Dia pinginnya seneng sekarang. Maka kesenangan itu sekarang, kata Aristippus. Bukan kemarin, bukan besok. Jadi tidak bisa disebut kesenangan kalau itu kemarin, tidak bisa disebut kesenangan kalau itu besok. Kemarin sudah lewat, besok masih belum jelas. Yang jelas senang itu ya sekarang. Makanya nyuruh orang sabar itu kan berat. Sabar saja ya, besok kamu mesti menemukan kesuksesan itu. Karena besok ya beratnya luar biasa. Coba langsung kamu sabar aja, sekarang nanti kamu sukses. Itu mungkin semua orang mau sabar. Tapi karena lama dan besok-besok sulit menggerakkan orang. Kayak tadi ya. Jadi bahwa kesenangan itulah yang menggerakkan orang. Nah, meskipun begitu, Aristippus punya konsep bahwa kesenangan itu sendiri ada batasnya.
Kita juga harus ngerti batasnya seneng. Kalau tidak, yang semula seneng bisa berubah jadi malapetaka, menyusahkan, menyulitkan. Jadi kata Aristippus, yo kita mencari kesenangan, kalau sudah dapat kesenangan kita harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan berarti terus meninggalkan kesenangan, tapi tahu kapan dan sampai seberapa batas kita menikmati kesenangan tadi. Jadi, karena kalau tidak, kenikmatan kesenangan akan berubah sebaliknya. Ini nanti bagian dari teori paradok hedonisme. Jadi kenikmatan itu juga paradok. Makan enak, itu seenak-enaknya makanan kita harus tahu batas kapan kita harus berhenti makan. Kalau tidak, meskipun makanan ini sangat enak, meskipun dibayari orang, akan rasanya sangat tidak enak. Piring pertama mungkin kita masih kuat. Piring kedua lumayan lah, nikmatnya tinggal setengah. Piring ketiga, piring keempat itu bisa muntah kita akhirnya. Yang semula nikmat ketawa-ketawa bisa nangis-nangis kita, sakit perut. Loh, itu namanya batas. Minum juga begitu. Seks juga begitu. Kamu boleh sebut kenikmatan apapun yang itu sifatnya duniawi, kamu harus ngerti batasnya. Tertawa juga begitu. Seneng-seneng apapun, pokoknya harus tahu kapan titik ini saatnya aku berhenti. Karena kalau dilanjutkan masalah. Nah, ini teorinya Aristippus. Jadi dalam kesenangan kita harus tahu kapan saatnya berhenti. Ini aliran pertama, namanya Cyrenaic School. Kalau kalian kuliahnya di sekolahnya Aristippus ini, diajari caranya seneng. Nah, mungkin enak ya kalau dosennya ngasih tugas, Pak saya tidak seneng Pak, ganti tugas yang menyenangkan saja. Oke, ya, saya tidak tahu masih ada apa enggak sekolah Aristippus ini ya. Sekolah yang untuk senang-senang saja. Mungkin bisa kamu coba besok kalau mendirikan lembaga pendidikan apa itu, tujuannya untuk senang-senang saja. Sekarang kan kampus itu tujuannya kelas tinggi semua, pengen unggul, pengen terpemuka nomor 1 internasional dan lain sebagainya. Bikinlah sekolahan kayak Aristippus ini, tujuannya untuk senang-senang saja. Mungkin laris nanti. Oke, yang kedua, ada aliran filsafat namanya Epikureanisme. Tokohnya Epikuros. Kalau ini agak beda kesenangannya. Ini lebih cerdas, lebih dalam membaca kesenangan. Dulu pernah kita bahas satu sesi, malam hari ini kita rangkum sedikit saja. Jadi memang kata Epikuros, hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma semakin rumit kesenangan, biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Nanti ada alasannya. Jadi, alasan sederhananya seperti tadi. Semakin banyak kesenangan itu semakin tidak senang orang. Nah, meskipun begitu orang harus nyari senang, kata Epikuros. Itu satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil,
maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, ngutil, misalnya makan yang tidak terhormat. Atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang, terus kita makan. Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis. Meskipun ideologi yang dikembangkan hedonistik. Mencari kesenangan tapi dengan definisi kesenangan yang berbeda. Ini rumusnya kesenangan. Ini boleh teman-teman jadikan patokan. Seneng yang sejati. Versi Epikuros. Ada beberapa rumus. Yang pertama, tentu saja kesenangan itu pintu gerbangnya kebahagiaan. Kan ada orang itu yang bilang, Pak, saya tidak mengejar kenikmatan kesenangan, tapi saya mengejar kebahagiaan. Tapi kata Epikuros, yo untuk menuju bahagia, yo kamu perlu kesenangan. Meskipun berhenti di kesenangan, belum tentu kamu sampai pada terminal kebahagiaan. Yang kedua, rumusnya kata Epikuros, senang itu kayak tadi ya, intrinsik. Itu fitrah kita, sudah dorongan diri kita mencari senang itu. Kalian tidak usah malu, tidak usah merasa bersalah kalau kalian mengejar kesenanganmu sendiri. Karena manusiawi, tidak ada orang yang nyari tidak enak. Semua orang nyari senang dalam hidupnya. Nah, ini rumus kedua. Rumus ketiga, meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Nah, ini kalau ini perlu kebijaksanaan, perlu kecerdasan. Mana kesenangan yang harus kita penuhi, mana yang tidak usah saja. Nah, ini berhubungan dengan rumus selanjutnya. Kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau sulit, hindarilah. Sebaliknya, kesulitan yang melahirkan kesenangan, jalanilah. Ini nanti berhubungan dengan pernah kita membahas sesi tentang pengorbanan. Kadang-kadang demi kesenangan yang lebih panjang, lebih luas, kita korbankan yang sekarang. Saya capek sebentar, ndak apa-apa. Yang penting nanti orang-orang seneng, saya dapat pujian. Ini milih ndak seneng dulu demi senang yang lebih panjang, lebih besar nantinya. Atau sebaliknya. Jadi menghindari kesenangan demi nanti biar ndak sakit. Ya kayak disuruh pakai masker misalnya, itu kan ndak enak. Jan-jane ya kalau bisa dibuka biar nafas kita bebas. Tapi kalau saya ndak pakai masker nanti gampang flu, gampang pilek, nanti ada COVID. Sudahlah tak pakai saja meski ndak enak, biar nanti ndak sakit. Ini juga kesenangan. Jadi ini boleh dipakai dalil, kok nyari susah sih pakai masker. Enggak, karena saya ini bukan nyari susah, tapi menghindari susah yang akan datang. Ini juga termasuk kesenangan. Rumus menyikapi kesenangan, termasuk yang manusiawi. Kemudian lebih baik membatalkan satu keinginan
daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Jadi kalau kita punya keinginan, kejarlah kesenangan itu. Tapi kalau biayanya terlalu besar, ya ngapain juga. Kayak tadi, Pak, saya pingin HP terbaru, Pak. Tapi 25 juta, Pak, yang terbaru. Iya. Sementara kiriman dari orang tua 1 bulan 500 ribu. Nah, itu kan ya bisa sih kalian nyicil pelan-pelan, nyelengi diam-diam. Tapi kalau yang dikorbankan terlalu besar, nanti jangan-jangan sudah ngumpul 25 juta tapi kamu terus kurus kering tubuhmu. Karena poso terus. Nah, yang kayak gini hindarilah, ngapain. Jadi ambisi kesenangan yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, ya sudah, lepaskan saja. Untuk apapun itu, termasuk kalau kamu sedang naksir sopo, ngincer sopo, wah high cost Pak kalau itu Pak, ya wis. Daripada kamu tekor banyak, wong yo ndak mesti diterima. Jadi harus taktis, strategis ya. Jangan sampai nanti malah kamu berkorban terlalu banyak untuk hal yang ternyata tidak terlalu penting. Hanya karena mengejar harapanmu akan kesenangan. Nah, termasuk yang terakhir. Kadang-kadang kita harus siap sakit sebentar untuk senang yang lebih panjang. Tidak masalah kalau itu kan. Barang siapa yang tidak siap menanggung payahnya belajar, kan itu. Siap-siaplah menanggung beratnya kebodohan. Berarti apa? Yo sakit sebentar belajar tidak apa-apa, biar besok pinter. Karena bodoh itu high cost. Biayanya lebih besar daripada biayamu belajar. Oke, itu kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas. Nah, ini jadi rumusnya kesenangan menurut Epikuros. Nah, menarik kata Epikuros, di antara kunci kita menemukan kesenangan itu terletak dalam kemampuan kita menata keinginan. Jadi kita itu kan punya banyak keinginan dalam hidup ini. Oleh Epikuros, keinginan itu dibagi 3. Ada natural necessary, ada natural unnecessary, dan unnatural. Yang pertama natural dan niscaya. Jadi alami dan memang harus dipenuhi. Yo, ini kita ingin makan, ingin tidur, ingin tempat tinggal. Ini kebutuhan-kebutuhan primer. Manusiawi orang menginginkan ini niscaya. Jadi keinginan yang alamiah. Ada lagi yang alami tapi tidak niscaya. Tidak harus begitu. Itu namanya unnecessary. Misalnya rumah besar, makanan mahal, baju keren, HP terbaru. Ini unnecessary. Makan natural necessary. Tapi makan enak, makan mewah, natural unnecessary namanya. Yo alami makannya, tapi mewahnya tidak harus begitu. Rumahnya alami, tapi rumah besar mewah sekian tingkat tidak necessary. Tidak harus begitu. Pakaian ya, kita butuh pakaian. Kalau tidak punya pakaian jangan keluar rumah. Tapi pakaian mewah, pakaian mahal, pakaian keren tidak necessary. Ada lagi unnatural, tidak natural. Keinginan ini tidak alami, biasanya kena pengaruh macam-macam. Misalnya, kalau contoh dari Epikuros ya, ingin berkuasa, ingin terkenal. Saya ingin mengoleksi emas Pak, ingin mengoleksi mobil kuno Pak, ingin. Ini tidak alami yang semacam ini. Jadi, dan mungkin kita punya yang semacam itu yang tidak alami. Nah, ada rumusnya untuk menata 3 keinginan ini. Kata Epikuros, rumus pertama, kalau ingin hidup senang,
abaikan keinginan ketiga, fokus pada keinginan pertama. Jangan dibalik. Jadi dibalik itu saya terkenal, yang saya cari itu keterkenalan Pak. Nggak makan juga nggak apa-apa, itu kebalik. Jadi bisa makan dulu, baru boleh mikir selanjutnya. Jadi kalau ingin hidup senang, fokus yang pertama dulu. Kalau yang pertama sudah terpenuhi, monggo. Tapi fokus yang pertama, abaikan dulu yang ketiga. Nah, terus kita boleh memenuhi keinginan kedua asal nyaman, asal efeknya tidak blunder. Makan enak, ya boleh, asal tidak blunder. Setelah makan enak terus 3 hari tidak makan. Nah, itu namanya blunder. Jadi boleh yang kedua dipenuhi asal tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, terus keinginan ketiga ini kalau menguasai kita dalam jangka waktu yang lama akan merusak hidup. Pak, 10 tahun terakhir ini saya fokus pingin berkuasa terus. Itu biasanya hidupmu akan jungkir balik. Tidak puas, tidak nyaman, tidak enak. Pak, saya itu sudah 5 tahun ini Pak bikin channel medsos banyak sekali. Pengen terkenal Pak. Kok tidak terkenal ya Pak sampai sekarang misalnya. Itu kan kamu gelisah, hidupmu tidak nyaman. Kenapa? Keinginanmu tidak pas, tidak match. Nah, kemudian yang terakhir, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami dalam konteks hidup kita secara utuh. Durasinya kita perhatikan. Jangan sampai senang sesaat, tidak senangnya lama, panjang. Nah, ini menata keinginan namanya. Oke ya, kalau ingin senang yang sejati. Jadi ada yang natural, necessary, ini wajib kita penuhi. Ada natural and unnecessary, ini kita perhatikan, harus hati-hati, jangan blunder. Ada yang tidak natural. Kalau yang tidak natural itu terakhir-terakhir saja. Tidak terpenuhi juga tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan hidup hedon. Yang ketiga, utilitarianisme. Ini pernah kita bahas, silahkan teman-teman direfer ya. Kita dulu pernah membahas, John Stuart Mill juga pernah membahas aliran etika namanya utilitarianisme. Jadi kalau ini sudah dikembangkan hidup senang tadi dalam satu sistem filsafat, namanya utilitarianisme. Filsafat etika namanya. Jadi kata utilitarianisme ya, moral itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk moral. Maka hukum moral itu harusnya memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk senang. Rumusnya utilitarianisme, semua tindakan harus diarahkan untuk mencapai kesenangan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini rumus dasarnya utilitarianisme. Misalnya ngaji malam hari ini misalnya, sebagian besar sukanya ngaji itu gelap, lampunya mati. Yang tidak suka ngaji gelap paling hanya 3 orang misalnya. Dari sekian banyak orang. Itu etisnya adalah lampunya mati. Jadi ya tidak tahu nanti apa yang terjadi kalau lampunya mati. Nah, tapi etisnya begitu. Kenapa? 90% lebih ingin lampunya mati. Kok lampunya nyala? Itu tidak etis. Karena hanya nuruti 3-4 orang, yang 90 orang dikorbankan. Nah, ini namanya utilitarianisme. Mahasiswa 40, yang 30 ingin libur saja, yang 10 ingin tetap kuliah. Loh, itu etisnya libur. Jadi karena menyenangkan, membahagiakan sebagian besar orang, jumlah terbesar orang. Nah, ini utilitarianisme. Jadi
moral atau hukum itu harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan paling besar untuk sejumlah terbesar orang. Nah, ini logika dari utilitarianisme.